إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته، ثم لحضرة جميع الأنبياء والأولياء الشهداء الصالحين، ثم لحضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم لجميع مشايخنا وأصولهم وفروعهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وأساتذتهم ومشايخهم، ثم لجميع مشايخنا ومشايخ آبائنا، ثم لجميع مصنف كتابنا، ثم لحضرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، ثم إلى جميع مؤلفي كتابنا، ثم إلى جميع أساتذتنا، ثم إلى جميع آبائنا وأمتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخلينا وخالاتنا، لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, jika nanti terdapat contoh baik tulisan dan lain sebagainya yang keliru atau salah, silakan kritik dan saran Anda melalui nomor 085259717000 baik via call atau WA atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rozi, atau bisa langsung Anda tulis di kolom komentar YouTube channel Moh Mahfud Rozi. Atas kritik dan saran Anda serta perbaikannya saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini melanjutkan fa'il domir yang berdomir hiya. Apa kodenya jika fa'il itu berdomir hiya? Atau tandanya menggunakan apa? Fa'il yang berdomir hiya itu tertulis dengan kode tak sukun. Di akhir kata ada tak sukun. Contoh di sini hamalat. Hamalat ada tak sukun. Hamalathu ummuhu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Berikutnya inna sholata kanat. Kanat. Jadi taknya ini adalah merupakan fa'il yang berdomir hiya. Tak sukun sebagai tanda atau kode bahwa fa'ilnya tersebut berdomir hiya. Bila hiya, maka perlu kita ingat bahwa jika hiya itu adalah menunjukkan dia satu perempuan. Dia satu perempuan fa'ilnya. Kanat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, di sini lafal kanat adalah memakai kanat madinya kana. Fi'ilnya adalah kana. Fa'ilnya adalah tak sukun yang merupakan kode bahwa fa'il tersebut itu berdomir hiya, di mana pelakunya itu adalah mu'annas. Baik itu hakiki atau mu'annas secara majazi. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Lafal as-sholata di sini adalah mu'annas tertulis dengan huruf tak terakhir. Sholatah, sholatun, sholatah. Berarti mu'annas. Ciri mu'annasnya diakhiri oleh tak. Karena lafal as-sholata ini adalah mu'annas, maka ketika menggunakan fa'il, maka fa'ilnya juga mu'annas yang berdomir hiya. Kanat, jadi kembali pada hiya. Hiya mana? Kana. Ada apa hiya? Hiya apa? As-sholatah. Ini maksud begitu. Jadi fa'ilnya berupa tak sukun.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Saya ulangi lagi, kananya adalah fi'il, fi'ilnya adalah sebagaimana jika yang kita temui itu adalah fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. B1-nya membedakan madhi, mudhari', amar, nahi. Kana adalah fi'il madhi. B2-nya adalah menentukan mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Jadi mujarrad. Kemudian mabni atau mu'rab kana. Mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Ka. Nah. Huruf terakhir dibaca dengan fathah. Fi'il madhi mabni fathah. Ka. Nah. Fi'il madhi mabni fathah. Selama tidak bertemu dengan waw jamak. Kalau bertemu dengan waw jamak, di mana keterangan sebelumnya sudah disampaikan, maka menjadi dibaca dhammah, yaitu menjadi kanu. Kanu. Kana, kana, kanu. Kana berdomir huwa, kana berdomir huma, fa'ilnya berupa alif, kana. Keterangan sebelumnya sudah disampaikan. Kanu. Keterangannya barusan di materi sebelumnya ini sudah disampaikan bahwa fa'ilnya adalah waw alif yang berdhamir hum. Kana, kana, kanu, kanat. Maka fa'ilnya berdhamir hiya yang menunjukkan dia satu perempuan, atau lafalnya yang memang secara lafal itu adalah mu'annas seperti sholatah. Tanda mu'annasnya diakhiri oleh ta. Alamatu ta'nisi ta'un au alif. Wa fi asamin qaddaru takal katif. Cirinya mu'annas alif atau ta. Dan kadang tanpa tanda dengan nyimpan ta. Ada mu'annas yang tanpa tanda ta, tapi menyimpan ta. Namanya tanda mu'annasnya tersimpan di jilid sebelumnya. Sebagaimana jilid 2, di situ juga tanda-tanda mu'annas sudah dijelaskan bahwa ada mu'annas yang dengan ta, ada yang lafal mu'annasnya itu dengan alif, terakhir berupa alif, ada yang tanpa ta dengan menyimpan ta. Ada 3 macam. Satu, anggota badan yang sepasang, sebagaimana lafal yadun, tidak yadatun. Yadun, lafal yadun adalah mu'annas. Mu'annasnya dengan menyimpan ta, termasuk anggota badan yang sepasang. Ainun, tidak ainatun. Lafal ainun adalah mu'annas, mu'annasnya karena anggota badan yang sepasang. Tanda mu'annasnya menyimpan ta. Jadi anggota badan yang sepasang itu adalah mu'annas, tanda mu'annasnya dengan menyimpan ta. Yang menyimpan mu'annas yang kedua adalah yang menyimpan ta. Mu'annas yang menyimpan ta yang kedua adalah lafal-lafal yang dinas mu'annas dalam Al-Quran. Seperti syamsun. Tidak kemudian disebut syamsatun. Mu'annasnya menyimpan ta. Kemudian lagi ardun. Lafal ardun mu'annas. Dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Tanda mu'annasnya menyimpan ta. Karena dinas mu'annas di dalam Al-Quran. Tidak ardotun. Jadi begitu. Jadi ada lafal yang dengan, saya ulangi lagi, ada mu'annas itu dengan menggunakan tanda tak langsung atau diakhiri alif seperti ad-dunya, kubro, fatwa, ada alif di situ. Ada yang menyimpan tak, anggota badan yang sepasang. Yang kedua adalah lafal yang dinas mu'annas dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang termasuk mu'annas dengan menyimpan tak, yaitu lafal-lafal yang khusus memang perempuan. Contoh, hamilun. Orang yang hamil. Itu orang perempuan, tidak ada laki-laki hamil. Orang perempuan yang hamil. Untuk lebih jelasnya silakan di jilid 2 ya. Jadi hanya mengulang saja. Jadi tidak usah hamilatun. Karena orang hamil itu adalah perempuan. Maka lafal hamilun itu adalah mu'annas. Tanda mu'annasnya menyimpan ta. Kenapa? Karena termasuk lafal yang khusus perempuan. Haidun. Haid.
lafal haidun itu mu'annas. Tanda mu'annasnya menyimpan ta. Kenapa? Karena memang lafal yang khusus perempuan. Begitu juga lafal nifasun, tidak usah nifasatun atau haidatun. Karena termasuk lafal mu'annas yang menyimpan ta, di mana mu'annasnya karena memang khusus perempuan. Tidak orang laki-laki haid, apalagi nifas. Tidak ada. Jadi saya ulangi lagi, ada lafal mu'annas itu yang dengan tak langsung. Seperti sholata ini lafalnya mu'annas, saburatun, mistorotun, mil'akotun. Lafalnya mu'annas. Ada yang langsung begitu. Ada yang diakhiri alif seperti tadi. Kubro, diakhiri alif maksuroh. Fatwa, alif maksuroh. Ada yang tanpa tanda tak dengan menyimpan tak. Yaitu 3. 1 anggota badan yang sepasang. 2 lafal yang dinas mu'annas dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah lafal yang khusus perempuan. Hamalat di sini, hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan. Hamalat fa'ilnya adalah berdhamir hiya, yang tersimpan. Yang tertulis diketahui dari mana berdhamir hiya? Yang tertulis dengan kode tak sukun. Hamalat. Kembali pada lafal ummun. Nah, di sini kan bukan ummatun. Ummun, perempuan. Kembali kepada lafal ummun. Ibu, ummun. Fa'ilnya adalah ummun. Mana fa'ilnya? Ummun. Ummun itu ibu. Ibu itu perempuan. Jadi tidak usah menyimpan ummatun. Kalau ummatun, umat. Nanti. Jadi ummun. Ibu. Ummun, ibu. Ibu itu perempuan. Maka fa'ilnya hamalat ini adalah kemana? Yaitu pada ummu. Jamak yang tidak berakal, ini jamak yang tidak berakal hukumnya seperti mufrad mu'annas. Jamak yang tidak berakal hukumnya seperti mufrad mu'annas. Nah, itu. Nanti keterangannya menyusul ya. Nah, di sini berikutnya adalah membedakan fa'il dhamir dan fa'il dhohir mudzakkar, yang bagian mudzakkar. Insya Allah nanti dari setiap contoh ini, dari setiap materi, insya Allah akan dipraktekkan dengan contoh-contoh lain. Jadi kita pada materi dulu. Membedakan fa'il dhamir dan fa'il dhohir mudzakkar. Nah, contohkan seperti ini ya. Nah, seperti yang jamak yang tidak berakal hukumnya seperti mufrad mana? Seperti apa? Nanti contoh-contohnya. Membedakan fa'il dhamir dan fa'il dhohir mudzakkar. Yang mudzakkar ini ya. Bukan yang mu'annas, yang fa'il dhamir dan fa'il dhohir mudzakkar. Di sini adalah mufrad mudzakkar, satu orang laki-laki. Qalal ustadu. Qala berkata. Siapa? Al ustadu, al ustadu, bapak guru. Sebagaimana keterangan lebih yang awal jilid 4 Amsilati ini, bahwa fa'il itu dibayangi oleh pertanyaan siapa atau apa. Siapa jika berakal, apa untuk yang tidak berakal. Qalal ustadu, qala berkata, qala telah. Kalau kita kritis memaknai atau kita memaknai dengan lengkap, ya harus begitu. Qala, wis dawuh. Ada wisnya, tidak hanya dawuh. Qala telah berkata. Jadi sudah berkata.
Ada telahnya. Itu kalau kita lebih kritis dan lebih melengkapi pada makna sebenarnya. Qala, sudah berkata. Artinya dengan lafal madi seperti ini, maka ustadz yang sebagai yang berkata di sini bisa dikatakan pelaku di sini. Ini kalau ditinjau dari lafal kolanya, maka ustadznya bukan akan berkata, tapi sudah berkata. Nah, disinilah kita pentingnya memahami, mengkritisi dari sebuah redaksi ibarat di dalam kutubiyah. Kalau madi, maka itu sudah. Kalau mudhari, maka itu akan atau sedang. Jadi pemahamannya di situ, memahami gramatika Arab. Lah, di sini mengapa kok berani mengatakan sudah berkata? Karena menggunakan kolah, tidak yakulu. Tidak yakulul ustadu, tidak. Tapi kolah. Kolah pengertiannya adalah menunjukkan kata yang sudah lampau. Baik barusan, tadi, kemarin, dan sebelum-sebelumnya. Itu menggunakan madi. Artinya, madi menggunakan makna wis, sudah, telah. Kalau Jawa ya wis atau mantun. Kalau di Indonesia ya antara telah atau sudah. Silakan yang disesuaikan dengan bahasanya, dengan susunannya. Itu. Jadi itu gunanya kita mempelajari ilmu gramatika Arab. Jadi memahami sebuah redaksi, sebuah ibarat dalam teks kitab itu dengan melihat lafalnya. Dengan lafal itu maka kita faham terhadap redaksi ibarat yang dimaksud. Lebih kritis lagi. Qala al-ustadu, qala berkata. Siapa yang berkata al-ustadu? Qala sudah berkata. Siapa? Al-ustadu, ustad. Qala di sini fa'ilnya adalah fa'il dhahir. Mana fa'ilnya? Yaitu lafal al-ustadu. Itu fa'il dhahir. Fa'ilnya tertulis jelas setelah fi'il. Qala fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi. Madinya adalah madi maklum. Awalnya dibaca fathah. Maklum. Qal. Kemudian mabni. Mabni apa? Mabni fathah. La. Akhirnya dibaca fathah. Kecuali dengan wawu jama' menjadi qalu. Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Dari 3 huruf. Asalnya adalah qawala 3 huruf. Asalnya alif adalah gantian dari wawu, yaitu qawala. Wawu atau ya hidup berada setelahnya harakat fathah, maka diganti alif. Nanti akan ada pembahasan juga. Jadi di sini adalah lafal al-ustadu ini di sini adalah menjadi fa'il yang disebut dengan fa'il dhahir. Fa'ilnya tertulis jelas setelah fi'il al-ustadu. Mudzakkar atau anas? Mudzakkar. Al-ustad, bukan al-ustadatu, bukan, tapi al-ustadu. Nanti contoh yang muannas, fa'il yang muannas. Nah, di sini juga di kolom sebelahnya Allahu, jadi mufrad mudzakkar di sini lafalnya. Lafal Allahu itu mufrad dan mudzakkar. Mufrad yang mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Allahu ini kalau di jilid 3 kita urai lebih panjang lagi sebetulnya. Jadi dari jilid dari rumus utama Allahu isim fi'il huruf. Isim apa cirinya? Al. Ketika isim maka terapkan rumus A1, A2, A3. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat apa al. Apa lagi? Nama. Kemudian di jilid 3-nya itu bahasan jilid 2 dari ma'rifat nakirah. Di jilid 3-nya Allahu, jilid 3-nya kenapa dibaca rafa? Tidak Allah atau Allahi di sini. Kenapa dengan Allahul ladzi? Karena lafal Allahu adalah ma'rifat itu tadi. Dalam di jilid 3 ma'rifat di awal kalimat,
Di sini Allahu di awal kalimat. Ma'rifat bila berada di awal kalimat maka menjadi mubtada. Apabila menjadi mubtada maka mubtada hukumnya rofa. Itulah sebabnya tanda rofanya dengan apa? Allahu dengan dhamma. Kembali kepada tanda rofa itu tidak mesti dhamma, jadi melihat daripada lafalnya itu. Kalau tasniyah rofanya dengan alif. Kalau jamak mudzakkar salim rofanya dengan wawu. Al-muslimuna, ya, umpama di awal seperti itu. Kalau jamak muannas salim rofanya dengan dhamma. Wa ma bita wa alim min jumya yusaru fil jari wa fin tasbih maha. Wa bin nasbi ma'a. Tanda jamak muannas salim alif ta rafa dhamma jar nasab kasrah huruf ta. Yang umpama rafa dalam keadaan menjadi mubtada al muslimatu. Jadi Allahu di sini kenapa dibaca rafa? Karena Allahu menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena ma'rifat di awal kalimat. Ma'rifat sebab apa? Allahu ma'rifat sebab al dan nama. Itu kalau lebih kita urai lagi ya. Allahul ladzi ja'alah. Nah, ja'ala ini adalah fi'il. Ja'ala adalah fi'il. Bila fi'il maka terapkan rumus B1, B2, B3. B1 menentukan atau membedakan madhi, mudhari, amar, nahi. Ja'ala adalah madhi, ikut wazan fa'ala. Lalu B2-nya mujarrad atau mazid. Maka masuk pada mujarrad. Asli, tidak ada kata tambahan. Fa'ala, ja'ala. Mabni atau mu'rab? Rumus B2 berikutnya. Mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Titik-titik la. Huruf terakhir dibaca fathah. Kemudian rumus B3 berikutnya terakhir. Maklum atau majhul. Maklum atau majhul ja'ala. Maklum. Apa cirinya madhi maklum itu? Huruf pertama dibaca fathah. Ja. Titik-titik la. Maka kemudian disimpulkan bahwa fi'il madhi sulasi maklum itu awal dan akhir dibaca fathah. Awalnya ja, titik-titik la. Huruf terakhir dibaca fathah. Kembali pada di sini, Allahul ladzi ja'ala. Ja'ala di sini adalah fi'il di mana fa'ilnya berdhamir hu yang kembali kepada lafal Allahu. Nah, di sinilah fa'il dhamir itu adalah fa'il yang pelakunya tertulis sebelum fi'il. Seperti di sini Allahu, lafal Allahu ini fa'il tertulis sebelum fi'il, tertulis sebelum ja'ala. Jadi fa'il dhahir itu kalau fa'il dhahir pelakunya tertulis setelah fi'il. Lalu kemudian kalau fa'il dhahir, kalau fa'il dhamir itu, fa'il dhamir saya jelaskan, pelakunya tertulis sebelum fi'il. Seperti di sini, ja'ala. Mana fa'ilnya? Allah, kembali kepada lafal Allah. Maka ja'ala menggunakan dhamir. Gitu. Ja'ala berdhamir apa? Huwa. Ja'ala. Ya, di mana sebelumnya ini tentang fa'il dhamir sudah dijelaskan. Fa'ala, fa'ala, fa'ilnya dengan alif, berdhamir huma. Fa'alu, fa'ilnya dengan waw alif, berdhamir hum. Di sini ja'ala, maka fa'ilnya berupa fa'il dhamir bukan fa'il dhahir yang berdhamir apa? Berdhamir huwa. Berarti kemana kembalinya? Kepada lafal Allahu. Yaitu lafal, di mana lafal Allahu ini adalah mufrad mudzakkar. Maka ketika menggunakan dhamir juga dhamir yang untuk mufrad mudzakkar, yaitu huwa. Untuk tasniyah menggunakan huma. Untuk jamak mudzakkar menggunakan hum. Itu nanti dilanjutkan seperti itu. Allahul ladzi, adapun Allah alladzi yaitu zat ja'ala yang menjadikan. Siapa Allah? Ja'ala yang menjadikan siapa? Allah. Ini kalau di rumus di jilid 1 maksud saya ini alladzi adalah isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni.
Ya, isim mausul hukumnya mabni. Setelah mausul harusnya ada sila. Mana silanya? Ja'ala. Sila bentuk jumlah. Jumlah apa ja'ala? Jumlah fi'liyah. Karena susunannya adalah fi'il dan fa'il. Ja'ala fi'ilnya. Fa'ilnya adalah lafal Allahu. Fa'ilnya adalah dhamir huwa yang kembali kepada lafal Allah. Maka silanya di sini adalah sila yang bentuk jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Itu. Jadi kembali pada kepada fa'il di sini adalah kalau contoh di qaulal ustadu ini fa'ilnya adalah fa'il dhahir yang mufrad mudzakkar. Sedangkan Allahul ladzi ja'ala fa'ilnya ja'ala adalah fa'il dhamir yang digunakan untuk mufrad mudzakkar yaitu huwa. Ja'ala yang menjadikan siapa? Siapa yang menjadikan? Allahu. Siapa huwa? Huwa siapa? Siapa Allah. Jadi fa'ilnya tertulis sebelum fi'il itu kalau fa'il dhahir. Maksud saya kalau fa'il dhamir. Kalau fa'il dhamir fa'ilnya seperti di sini Allahul ladzi ja'ala, fa'ilnya adalah Allahu di sini. Tertulis sebelum fi'il. Kalau fa'il dhahir, fa'ilnya tertulis jelas setelah fi'il. Dasarnya fa'il dhahir adalah wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'il dhahar fahuwa wa illa fa dhamirin istatar. Dan fa'il setelah fi'il bila dhahir. Dan jika tidak maka fa'ilnya dhamir. Jadi fa'il dhahir itu tertulis setelah fi'il bila dhahir. Jika tidak, artinya bila fa'ilnya berada sebelumnya fi'il, apabila fa'ilnya berada sebelumnya fi'il, maka fa'ilnya menggunakan fa'il dhamir. Saya ulangi lagi. Dan fa'il setelah fi'il. Fa'il berada setelahnya fi'il. Bila dhahir. Bila fa'ilnya berupa fa'il dhahir. Dan jika tidak maka fa'ilnya dhamir. Jika fa'ilnya berada sebelumnya fi'il, maka fa'ilnya menggunakan fa'il dhamir. Al-ustadu di sini adalah fa'il. Ketika fa'il maka fa'il itu hukumnya rofa. Itulah sebabnya kenapa al-ustadu dibaca tidak qolal ustadah atau qolal ustadi, karena al-ustadu menjadi fa'il. Fa'il hukumnya rofa. Dasarnya al-fa'ilul ladzi ka marfu'i ata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Fa'il isim rofa disandari fi'il atau kata yang ditakwili fi'il. Itulah hukumnya ketika menjadi fa'il. Tanda rafa'nya dengan apa? Al-ustadu dengan dhamma. Farfa bi dhammin wa usiban fathan wajur. Itu ya. Kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Walzim bi taskinin wa ghairu madhukir. Yanubunahu ja'akhu bani namir. Rafa dhamma nasafat hajazm sukun. Jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Rafa dhamma nasafat hajazm sukun. Jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Kenapa tanpa tanwin kok tidak qala ustadun? Karena lafal al-ustadu ada alnya. Inilah mungkin yang bisa disampaikan. Untuk materi berikutnya, insya Allah di sini adalah membedakan fa'il dhamir dan fa'il dhahir mudzakkar yang tasniyah. Kalau tadi yang mufrad. Sekali lagi, atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam penyampaian dan bentuk tulisan, mohon kritik dan saran Anda dalam membenarkan kesalahan yang saya sampaikan tersebut, baik via call atau WA di nomor 085259717000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Razi, atau antum langsung tulis langsung di kolom komentar YouTube channel Muh Mahfud Razi.
Atas apa yang Anda benarkan dan atas kritik dan saran Anda, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi sama-sama menjadi amal jariah. Khususnya apa yang saya sampaikan dan apa yang kita pelajari pada materi ini, semoga semuanya mendapat barokah. Amin, 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 Allahumma amin, dan semoga bermanfaat. Akhirnya saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.